Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anja Kasimaratul Ula dari program studi S2 Agronomi Universitas 11 Maret. Nah, kali ini saya akan memaparkan tentang pertumbuhan tanaman padi pada beberapa fase. Sebelum kita membahas pertumbuhan tanaman padi, perlu diketahui bahwa padi itu sendiri merupakan bahan makanan pokok bagi masyarakat Indonesia. Bahkan hampir seluruh masyarakat Indonesia mengkonsumsi beras dari tanaman padi. Sehingga kebutuhan beras di Indonesia terus mengalami peningkatan untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Dengan kebutuhan yang meningkat, maka perlu adanya upaya untuk mengoptimalkan produksi padi di Indonesia. Dengan kita mengetahui fase-fase tanaman padi, kita mengetahui apa sih yang dibutuhkan dari tanaman padi ini pada fase pertumbuhan, pada fase perkembangan, dan lain sebagainya. Nah, menurut Makarim Suhartati 2009 ada tiga fase pada tanaman padi. Yang pertama adalah fase vegetatif atau fase awal pertumbuhan sampai terbentuknya malai atau primordia. Kemudian yang kedua adalah fase reproduksi. Nah, fase ini yaitu dari fase primordia sampai dengan fase pembungaan. Dan yang ketiga adalah fase pematangan. Fase pematangan ini dimulai dari pembungaan sampai dengan gabah matang. Nah, secara ekofisiologi, fase perkecambahan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah faktor suhu, oksigen, dan juga varietas. Pertumbuhan kecambah ini beda-beda, itu juga bisa disebabkan oleh varietas yang berbeda-beda juga. Misalnya dia menggunakan dari varietas unggul atau varietas yang biasa saja, seperti itu. Kemudian memasuki pada fase selanjutnya, yaitu pembentukan anakan dan juga fase pemanjangan batang. Nah, inilah benar-benar inti dari fase pertumbuhan, yaitu dari pembentukan anakan dan juga pemanjangan batang. Kemunculan anakan ini terjadi sampai dengan anakan maksimum. Anakan maksimum itu anakan yang terakhir muncul, sehingga dia akan memasuki untuk ke fase selanjutnya. Dari anakan-anakan tanaman padi ini sebenarnya muncul tuh sampai berapa hari sih? Sampai berapa hari setelah tanam gitu. Nah, untuk berdasarkan penelitian ada yang menyebutkan bahwa 30 hari, 40 hari, tapi itu kembali lagi kepada varietas atau kondisi lingkungan. Jadi kalau misalnya varietas, kadang ada varietas yang umurnya lebih pendek dari padi umumnya, itu bisa 30 hari itu sudah stop pembentukan anakan, kemudian akan lanjut untuk memasuki fase berikutnya, seperti itu. Kemudian setelah anakan terus bertumbuh sampai pada anakan maksimum, masuklah pada fase berikutnya. Nah, fase ini mulai disebut dengan fase generatif. Nah, fase generatif ini yang pertama adalah pembentukan malai sampai dengan bunting. Dan juga terus mengalami perkembangan akar. Karena apa? Karena dia juga membutuhkan penyerapan unsur hara. Untuk pertumbuhan akarnya sendiri tidak terlalu dalam, hanya 20 sampai dengan 30 cm, kembali lagi kepada masing-masing varietasnya. Sehingga tanaman padi ini dia menyerap unsur hara yang ada pada permukaan tanah, jadi tidak terlalu dalam karena kondisi akarnya tidak terlalu dalam juga, seperti itu. Untuk anakan yang dihasilkan itu sekitar 35 sampai dengan 110 anakan. Jadi jumlah anakan itu juga kembali lagi pada masing-masing varietas. Saya pernah menanam itu ada yang jumlah anakannya sekitar 70, 75, ada juga yang varietas itu menggunakan benih padi hibrida, ada yang sampai 100 bahkan 100 lebih, seperti itu. Nah, kemudian pada fase gabah matang dengan ciri-ciri tertentu gabah matang baru dilakukan pemanenan, seperti itu. Jadi pertumbuhan tanaman padi ini kalau secara intinya itu ada dua fase vegetatif dan generatif. Namun dari masing-masing fase itu terbagi lagi menjadi beberapa fase-fase. Dengan adanya fase pertumbuhan padi, kita bisa mempelajari dan juga menentukan menggunakan pupuk pestisida maupun airnya yang bagaimana dan juga dosisnya seberapa, seperti itu. Jadi misalkan kita ingin melakukan pemupukan supaya hasilnya lebih optimal gitu ya. Sebenarnya untuk pemupukan sendiri kita juga bisa ngambil dari penelitian sebelumnya atau dari buku-buku mungkin ya, beberapa referensi yang bisa digunakan, pupuk yang baik itu digunakan seberapa dan lain sebagainya. Namun kita sebagai seorang mahasiswa, kita tidak hanya mengambil dari penelitian sebelumnya, tapi kita juga mengkaji apakah jika kita menggunakan acuan dari penelitian sebelumnya ini apa sudah benar disesuaikan dengan dari fase pertumbuhan. Jadi misalnya pada fase pertumbuhan itu kan ada beberapa kan ya, dari vegetatif sampai generatif. Jadi di awal penanaman
biasanya 7 HST atau 14 HST itu dilakukan pemupukan. Nah, untuk pemupukannya sendiri karena ini adalah fase pertumbuhan, kalau kita tahu fase-fasenya, karena ini adalah fase pertumbuhan awal, dia membutuhkan banyak nitrogen untuk pembentukan daunnya, untuk pembentukan anakannya, maka kita bisa memberikan dosis pupuk nitrogen yang lebih tinggi seperti itu dibandingkan dengan dosis pupuk lainnya. Misalnya kita ingin memberikan urea dan juga SP36, yang urea ini mengandung nitrogen dan juga SP36 ini mengandung fosfor. Nah, kita bisa memberikan untuk nitrogen itu lebih tinggi dosisnya dibandingkan dengan pupuk yang mengandung yang mengandung fosfor gitu. Seperti itu. Karena dia masih pada fase pertumbuhan yang membutuhkan banyak nitrogen sebagai pembentukan daun dan juga anakan. Jadi pada fase vegetatif tersebut masih terfokus pada fase pertumbuhan. Nah, setelah memasuki beberapa hari setelah tanam, sebelum memasuki fase generatif, kita juga bisa memberikan pupuk lagi. Misalnya kita mengkaji ya dari fase pertumbuhan yang kita ketahui, kita ingin memberikan pupuk lagi. Nah, karena dia hampir memasuki fase generatif, tentunya dia membutuhkan KCl kan nantinya untuk pembentukan buah atau gabahnya gitu. Kita bisa menambahkan KCl, jadi ada nitrogen, jadi ada urea, SP36 dan juga KCl. Nah, nitrogennya ini posisinya masih tinggi juga dosisnya dibandingkan pupuk yang lain, kemudian disusul dengan SP36 dan KCl sebagai pemacunya nanti apabila memasuki fase pembentukan gabah seperti itu. Itu pertengahan vegetatif. Kemudian memasuki fase generatifnya, kita bisa menggunakan sedikit saja untuk pupuk urea atau pupuk yang mengandung nitrogen sedikit atau tanpa nitrogen gitu. Seperti itu juga boleh ya. Jadi cukup SP36 dan juga KCl. Jadi dengan kita mengetahui fase pertumbuhan padi ini, fase-fasenya, kita bisa menentukan kita ingin memberikan pupuk yang seberapa. Bahkan untuk pestisida, kita juga bisa melihat dari fase pertumbuhan tanaman padi. Jadi misalnya pestisida ya, jadi kita memang di dalam pertanian itu untuk menggunakan pestisida, apalagi yang sintetis atau kimia, itu kalau bisa dihindari. Jadi awal tuh pasti disarankan untuk menggunakan pestisida organik atau yang nabatis terlebih dahulu. Tapi sekali ini saya memberikan misalnya pestisida kimia gitu kan ya, sesuai yang terjadi di lapang, banyak petani yang menggunakan pestisida kimia. Jadi di awal kita bisa memberikan pestisida kimia gitu pada saat fase pertumbuhan, misalnya 20 HST atau 15 HST gitu ya, memberikan pestisida. Nah, itu kita bisa memberikan dosis yang cukup ringan karena pada saat itu hama itu tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu banyak karena tidak ada gabah kan. Jadi masih fase pertumbuhan, kita memberikan pestisida dengan dosis yang rendah saja seperti itu. Kemudian kita bisa memberikan di pertengahan lagi untuk menuju fase generatifnya, kita memberikan lagi itu masih dosis yang rendah juga. Nah, nanti pada fase generatif biasanya sudah mulai muncul ada beberapa penyakit, mungkin bercak daun dan lain sebagainya, hama penyakit ya, karena mulai muncul gabah. Nah, itu kita bisa meningkatkan dosis pestisida dari yang sebelumnya seperti itu. Jadi dengan fase ini kita juga bisa menentukan ingin memberikan dosis seberapa bagi tanaman seperti itu. Nah, selanjutnya kita juga bisa menentukan pengairan pada tanaman padi sesuai dengan fase-fasenya. Jadi ada fase pertumbuhan, misalnya fase pertumbuhan awal, tanaman ini membutuhkan banyak air karena dia kan membentukan daunnya seperti itu. Kemudian berapa HST kondisi tanaman harus macak-macak, tidak terlalu banyak air seperti itu. Kemudian nanti memasuki fase generatif itu fase bunting, biasanya diberikan sekitar 3-5 hari itu kondisi airnya cukup banyak seperti itu. Jadi dengan mengetahui fase pertumbuhan ini kita juga bisa menentukan pengairan yang baik bagi tanaman padi. Jadi tentu saja mempelajari pertumbuhan tanaman padi dengan beberapa fase sangat penting sekali untuk kita melakukan budidaya ataupun riset seperti itu. Sekian dari saya, itu saja mungkin ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.